Tanpa kita sadari, waktu terus berjalan. Namun, kita masih berdiam diri. Inilah saatnya kita bergerak. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih membincangkan seputar Jakarta Monorail dan juga saat ini saya telah ditemani oleh Banyu Biru Jarot dari Olsen Troding juga. Mas Banyu, ini kan tadi kita sudah sempat berbincang dengan Mas Aditya mengenai pamerannya sendiri. Tapi sebenarnya apa sih kelebihan dari monorail dibandingkan dengan moda transportasi lainnya? Sebenarnya kalau pengertian monorail sebagai alternatif transportasi massal, kelebihannya mungkin in terms of construction itu jauh lebih cepat karena ini prefab precast, dan in terms of kenyamanan dalam kotanya itu mungkin saya rasa jauh lebih efektif dan efisien ya, karena timely dari satu titik ke titik lain itu pasti waktunya, dan yang kita jual mungkin di sini yang bagi masyarakat Jakarta yang appealing bagi saya adalah ketepatan waktu. Oke. Iya. Rencananya ini kan pasti ada station-station sendiri ya, yang nantinya akan dibangun. Betul. Jarak dari satu station ke station lain berapa? On average dari satu station ke station lain itu sekitar 1 kilometer. Tapi tergantung kita lihat dari traffic study sama density sama population yang berada di setiap area. Okay. Yang tentunya pasti akan berada di wilayah ekonomis di mana opportunity cost dan opportunity loss-nya itu kita maximize sehingga pada dasarnya di satu titik itu orang bisa berada di tempat yang bagi mereka paling efisien dan efektif. Oke, kira-kira berapa menit jadi? Ya, sebenarnya kalau satu perjalanan dari satu titik ke titik lain itu variatif ya, bisa 3 menit, bisa 5 menit. Tapi kan bukan itu Mbak yang kita cita-cita dan harapan nih yang kita bawa adalah kita bisa tepat waktu. Kita dari sini tidak akan ada alasan kena macet atau apa gitu, karena memang kita ingin mematahkan mitos satu bangsa budaya karet dan pada akhirnya ya kita ingin membuktikan gitu loh bahwa iya kita bisa kok bersanding dengan negara-negara ibu kota lain. Kalau misalnya Tokyo punya, Paris punya dengan metro, London punya dengan tubes-nya, dan New York punya dengan subways-nya, why can't Indonesians have their own pride and proud punya monorail gitu. Oke, jadi ini visi dan juga cita-citanya ya, Mas Banyu ya. Tadi Mas Adit kan sudah sempat singgung mengenai jalur-jalur mana saja yang akan dilalui. Kira-kira dalam satu rangkaian, kayak seperti kita kan sekarang ini sedang ada di satu rangkaian ya, sebagai contoh. Nanti ada berapa gerbong? Sebenarnya itu nanti kita mungkin mulai dengan 3 gerbong di satu rangkaian. Okay. Tergantung berapa populer ridershipnya artinya. Kalau enaknya begitu ini udah kapasitasnya mulai penuh, ya tambah 1 lagi jadi 4. Ini akhirnya nanti bisa 6. Oke, tapi keseluruhan ada berapa rangkaian nantinya? Ada bisa sampai 6. Ada bisa sampai 6. Oke. Nah, Mas Banyu ini kan tadi memang kiranya ada sampai 6 rangkaian, mungkin satu gerbong ada sekitar 4. Satu gerbong kapasitasnya berapa sih? Gini, ini akan menjadi presiden juga di dunia transportasi karena Indonesia ini kita memesan monorail terbesar. We will be the first biggest monorail on earth. Dalam kapasitasnya 200 sampai 230 duduk berdiri dan untuk orang-orang handicap. Nah, jadi kalau seperti yang Pak Jokowi kan kemarin sudah lihat juga gitu ya, masuk ke dalam, kita katakan bisa mencapai 1.300 dalam posisi maksimum. Dan memang betul. Ya, dan pengertiannya begini. Yang Pak Adit bilang tadi, of course ridership itu kan fungsi declining atau upscaling gitu ya. Kan nggak mungkin kan kalau buka siapa tahu, tapi tergantung juga. Semoga. Kita lihat aja animo masyarakat, kita lihat antusiasme masyarakat. Kalau misalnya emang tiba-tiba langsung ngantri banyak, ya gerbongnya kita tambah sampai maksimum pengangkutan 6 dengan kecepatan on average 75 km per jam. Oke, dan kira-kira jadi cukup banyak juga yang bisa diangkut ya? Sekali angkut bisa rame-rame Bu. Sekali rangkaian 6 kali 2, 30 ya 1.300-an. Wow, kiranya sampai saat ini kan baru mulai akan terrealisasi ya. Animo masyarakat bagaimana? Yang datang ke pameran bagaimana? Alhamdulillah yang datang ke sini selalu ngantri karena memang kita kan kita khususkan supaya
mereka bisa traveling through time ya. Traveling through time, jadi mereka ngantri dan mereka tertib ngantri di luar. Per 40 per batch, mereka masuk, mereka melihat kenyataan realita mereka dalam LED bahwa gambar orang-orang mengantri, lalu mereka masuk melihat, oh gini loh Jakarta dari atas dengan adanya monorail, kita buat diorama dengan projection mapping, mereka bisa lihat kemana jalurnya dengan kereta yang berjalan, baru mereka dibawa ke gongnya, mereka lihat, oh ini dia barangnya. So they can feel it, they can touch it, karena sekali lagi bangsa kita adalah bangsa yang sangat visual. Oleh karena itu di sini kami berada to bring you to the future, to the near future. But inilah yang akan kalian pakai gitu loh. Nah bagaimana, sudah sampai mana proses pelaksanaan proyek monorail ini? Tapi kita harus break dulu sejenak nih Mas Banyu dan Mas Adit ya. Kami akan kembali pemirsa setelah pariwara yang berikut ini. Didukung oleh